La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمم تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاملون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Karena bagaimanapun kita merupakan makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini, menggerakkan kaki kita ke tempat ini. Ini merupakan rangkaian dari sekian banyak rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan ketika kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah, di antaranya nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalan yang meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya dan meninggal dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama kami berwasiat khususnya untuk kita berpribadi dan jemaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, Ramadan merupakan kita meninggalkannya, berlalu Ramadan dari hadapan kita. Banyak orang-orang yang sekarang mengeluh tentang dirinya. Kenapa ya diri saya kok berubah? Kenapa ya ada perubahan dalam diri saya? Beda rasanya ketika di dalam Ramadan dan kemudian sedang keluar di Ramadan. Beda rasanya perasaan bagaimana ketika di dalam Ramadan dan juga ketika di luar sedang keluar dari Ramadan. Ada perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang tadinya mudah, kemudian ringan untuk dikerjakan. Ketika Ramadan berlalu, kemudian meninggalkan kita, terasa berat dan terasa sulit mengerjakan amalan-amalan yang pernah kita lakukan, sehingga kita merasa ada perubahan pada diri kita. Ramadan dunia mulia telah berlalu dari hadapan kita, karena memang Ramadan ini waktunya hanya sebentar. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang benar tertentu, hanya jumlahnya sedikit sekali, dan sekarang sudah meninggalkan kita. Namun bagaimanapun Ramadan pergi, kita tetap dituntut untuk menjaga keistiqomahan yang kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Amalan ibadah yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita
kita lakukan semuanya tetap dituntut untuk dijaga agar kita bisa melakukannya baik di dalam Ramadan kemudian di luar Ramadan. Bagaimana caranya menjaga istiqomah yang sudah tadi kita dapatkan di bulan Ramadan agar istiqomah ini bertahan sampai kita kemudian mendapatkan ajal dan datang menjemput kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 5 wasiat dari Al-Quranul Karim, bukan perkataan orang, bukan lagi perkataan ulama, tapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjaga istiqomah kita ketika kita sudah berada di luar Ramadan. Apa 5 hal ini? Yang pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah syaitan itu tidak memerintahkan kecuali kepada kemungkaran dan juga fahisya, perbuatan keji. Maka ini perlu kita ingat, ini merupakan wasiat dalam Al-Quran yang bisa menunjukkan istiqomah kita. Kenapa? Karena memang di dalam hadis disebutkan berkaitan dengan Ramadan, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, Ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Futihat abwabul jannah wa ghulqat, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul nar, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian apa lagi? Wasufidat syayatin, dan juga setan-setan dibelenggu. Berarti ketika Ramadan berlalu, maka belenggu yang tadinya membelenggu setan dan kita semuanya merasakan memang ada perubahan ketika kita berada di Ramadan, terasa ringan, terasa mudah melakukan kebaikan dan ibadah. Tapi ketika Ramadan berlalu, ada perasaan berat, mungkin bisa jadi kita godaan setan. Maka kita jangan lengah, kita punya musuh abadi, yaitu setan, yang mana dia merupakan musuh yang sangat berbahaya. Tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah istirahat, tidak ada liburannya, senantiasa menggoda anak Adam sampai nanti akan menjemput. Dan memang mereka bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, menceritakan bagaimana ucapan mereka, sumpah mereka, Fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Kau telah menghukumiku dengan kesesatan, dengan hukum sesat dan dilaknat oleh Allah, aku akan menggoda mereka dari jalan yang lurus. Apa saja caranya? Mereka mengatakan, Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sumpah, kami akan datangi mereka, manusia keturunan Adam, dari arah depan dan dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Dan ini merupakan sumpah yang diucapkan oleh iblis dan syaitan laknatullah alaih untuk menggoda kita. Maka jangan lengah, kita ini punya musuh. Kalau kita terasa kemudian lemah, kemudian malas, jangan syaitan sudah mulai membisiki kita untuk malas beribadah. Maka kita harus sadar, kita ini punya musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tidak pernah lelah, musuh yang tidak pernah capek, musuh yang tidak pernah berhenti untuk menggoda kadang-kadang sampai datang dan menjemput. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Wasiat yang kedua dari Al-Quran yang bisa menumbuhkan istiqomah kita di jalan kebaikan ini dengan ibadah. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 72. Allah berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghuslan min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti yang menurun dengan benar-benar, meminta dengan benar-benar, mengikat sebenarnya, kemudian setelah diikat kuat dan diceraikan kembali, diberikan kembali. Maka ini merupakan peringatan bagi kita. Karena memang yang dimaksud di sini adalah perubahan bagi orang yang sudah melakukan kebaikan dan ketaatan, rajin membangun bangunan yang luar biasa. Di bulan Ramadan, semua pekerjaan dilakukan, sholatnya dijaga, yang wajib dan sunnahnya, puasanya juga sama. Keluar Ramadan kemudian dilepaskan begitu saja. Maka Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 72, "Wala takunu kallati naqadat ghuslan min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kalian seperti orang-orang yang meminta benar, kemudian setelah itu dengan susah payah melakukannya, kemudian setelah itu memuraikannya kembali. Kita jaga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita mampu melakukannya di Ramadan, maka kita juga mampu melakukannya dan menjaganya di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Wasiat di dalam Al-Quran dari Al-Quran yang bisa menjaga istiqomah kita setelah Ramadan ini diantaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Apa maksudnya keyakinan? Yaitu ulama mengatakan seperti Ibnu Katsir, yang dimaksud keyakinan di sini sembahlah Allah sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, "Masalakakum fi saqar." Allah ketika ada orang-orang masuk ke neraka, mereka ditanya, saling menanya satu sama yang lainnya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Allah mengatakan, dulu kita di dunia tidak melakukan sholat, walaupun ingin miskin, dan kita juga menghabis menjadi orang-orang miskin makanan, walaupun dalam dan kami juga tidak mendustakan hari akhirat, hatta atana yakin, sampai datang kematian. Maka keyakinan dipastikan dalam ayat ini merupakan kematian. Jadi Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian, datang menjemput kita. Dan ibadah itu bukan hanya di Ramadan. Di luar Ramadan juga kita dituntut untuk beribadah. Ibadah tidak ada liburnya, ibadah tidak ada berhentinya, kecuali ketika datang ajal menjemput. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan orang yang menjaga istiqomah dalam ketaatan, maka mereka punya potensi besar meninggal dalam husnul khotimah. Orang yang rajin sholat kemungkinan punya potensi meninggal dalam sholatnya. Orang yang rajin ibadah, maka kemungkinan besar punya potensi meninggal ketika beribadah. Sebagaimana orang yang banyak di laut, kemungkinan besar matinya juga di laut. Dan orang yang rajin banyak berkendaraan di jalan, itu juga banyak potensi meninggal di kendaraan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, buat belum berkata ya kalian. Kemudian wasiat Al-Quran yang bisa memotivasi kita menjaga istiqomah setelah Ramadan ini. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idza ja'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan syukur ini berefleksikan dengan mengucapkan alhamdulillah dari lisan kita. Hatinya ini semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan ini menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah menegaskan dalam ayat yang lain, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita ini tidak bisa menghitungnya. Nikmat mata ini luar biasa. Coba kita renungkan, kita pejamkan mata kita, tidak kesulitan kemana-mana, tapi ketika kita punya mata, maka nikmatnya luar biasa. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya tangan, Allah memberikan tangan kepada kita, kita tidak memintanya. Kalau kita tidak punya tangan, bagaimana sulitnya kita? Mau ke toilet saja, membersihkan diri sendiri saja, bisa kesulitan kalau kita tidak punya tangan. Hadirin yang dimuliakan, maka kita perlu menemukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita kemudian menyadari cara membalas dan mempertahankan nikmat ini adalah dengan bersyukur kepadanya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur itu tidak mengenal waktu. Baik kita Ramadan kita dituntut bersyukur, di luar Ramadan juga kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat yang tidak ada pada dirinya? Berapa banyak orang yang mengharapkan disembuhkan? Berapa banyak orang yang mendapatkan punya anak keluarga? Berapa banyak orang mendapatkan punya tangan dan kaki? Dan kita alhamdulillah memiliki semuanya itu. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan menjaga istiqomahan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika bersyukur nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang terakhir, wasiat yang datang dari Al-Quran yang bisa menjaga istiqomah kita setelah Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Allah mengatakan, wa in yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama anaknya Ismail, setelah meninggikan Ka'bah, mereka mengucapkan apa ucapannya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Syekh Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ayat ini beliau menangis
Sebentar kemudian menyatakan luar biasa, pekerjaan yang istimewa dilakukan oleh orang yang istimewa, di tempat yang istimewa, dan dilakukan di waktu yang istimewa, tapi tidak membuat Nabi di bawah, namun dia merendahkan dirinya, berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harap cemas di dalam dirinya, sehingga dia mengatakan, Rabbana, taqabbal minna, ya Allah terima dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau orang yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perkara ini adalah kita dituntut untuk banyak berdoa untuk kita supaya amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian juga Allah membalas amalan kita. Dalam surat Al-Mu'min ayat 20 Allah mengatakan, "Walladzina yutuna al-'afwa wa qulubuhum wajilah." Dan ada orang lain yang beramal tapi takut, ada ketakutan dalam dirinya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Bagaimana ada orang yang beramal tapi takut? Siapa mereka? Apakah mereka yang meminum khamr? Orang yang meminum khamr ada ketakutan. Kenapa? Ini maksiat, dilarang oleh Allah. Apa mereka seorang penjudi? Karena gatal yang penjudi teman-teman, kemudian mereka bangga dengan judinya dan penampilannya tidak ada. Semua pencuri pasti dilakukan. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan, bukan mereka yang dimaksud dalam ayat itu, tapi orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang beramal, dan mereka ada kecemasan di dalam dirinya, khawatir amalan yang tidak diterima, merendahkan diri mereka di hadapan Allah, sehingga mereka senantiasa berharap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jadi ini 5 hal yang bisa kita pegang untuk menguatkan istiqomah kita sebagaimana kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh kita. Yang kedua adalah kita dituntut untuk mempertahankan kebaikan yang sudah kita lakukan, jangan seperti orang yang meninggal benar kemudian memulaikan yang baik. Yang ketiga adalah kita dituntut beribadah bukan hanya di waktu tertentu, tapi sampai datang kematian. Kemudian yang keempat, kita harus beribadah karena yang merupakan praktik syukur kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kita harus nanti merendahkan diri dan banyak berdoa, memohon dan bertobat dinyatakan selesai dengan ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan, "Fatakhallul futur lazimul ladzi sakina lazimul ladzi." Ada masuk perasaan futur dalam beribadah itu merupakan hal yang biasa. Futur ini ada rasa bosan, ada rasa malas sedikit dalam beribadah itu merupakan hal biasa. Namun barang siapa yang futur, dia futurnya rasa malas dan bosannya, dia merupakan masih di batas-batas ambang yang aman, tidak mengeluarkan dia dari pekerjaan yang wajib dan tidak menjadikan dia masuk di dalam yang haram, maka insya Allah dia akan punya hak kembali lagi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan ada orang di Ramadan, dia lagi sholat 28 rakaat, di luar Ramadan malasnya cuma bisa 2 rakaat, insya Allah seperti ini masih aman. Suatu saat bisa kembali lagi, dia akan kali rakaat lagi sholat yang dia akan datang. Kalau di Ramadan misalkan, dia rajin puasa, kemudian di Ramadan masih menjaga puasanya, dia akan puasa Senin Kemis, maka insya Allah ini juga akan menjadikan nanti kita kemungkinan bisa kembali melakukan ibadah yang lebih baik lagi. Dia akan berbuat lagi, dia akan keluar lagi. Tapi kalau misalkan ada orang malasnya, bosannya, meninggalkan yang wajib, kemudian memasuki yang haram, maka ini berbahaya. Jangan-jangan ibadah yang dilakukan selama ini bulan Ramadan hanya pencitraan biasa, tidak ada ketulusan dalam hati yang paling dalam. Umar bin Khattab mengatakan, hal ini sering terbolak balik. Maka kalau sedang dia malas, jaga yang wajib, tidak apa-apa tinggalkan yang sunnah. Tapi kalau lagi rajin-rajinnya, lakukan yang sunnah, kemudian utamakan yang wajib. Kita pulkan juga kita mendapatkan pahala yang banyak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Qul masalikum wa sallallahu alaihi wasallam. Innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.